Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SABS, di sini balik lagi sama Alfiana Eka. Dimana lagi kalau bukan di podcast lebih dekat dengan Sekolah Alam Bengawan Solo episode 3. Nah, di sini Alfi nggak sendiri, tapi Alfi bareng salah satu fasilitator atau pengajar di Sekolah Alam Bengawan Solo. Yuk, langsung aja kita kenalan dengan salah satu pengajar di Sekolah Alam Bengawan Solo. Baik Pak, dengan Pak siapa? Pak Agung, nama lengkap Agung Raharjo. Iya, Pak Agung Raharjo ini pengajar di Sekolah Alam Bengawan Solo di kelas berapa Pak, kalau boleh tahu? Untuk saat ini saya di kelas 4. Biasanya sih seringnya saya di kelas atas, kelas 4 atau kelas 5. Oke, berarti ngajarnya kelas atas ya Pak, kelas 4, kelas 5 di Sekolah Alam Bengawan Solo. Iya. Berarti keseluruhan gitu ya Pak yang ngajarnya, mengampu satu kelas? Iya, satu kelas. Oke, semua mata pelajaran itu? Iya. Oke, nah mungkin dari Pak Agung sendiri nih Pak, awal bisa apa ya istilahnya mengajar di Sekolah Alam Bengawan Solo ini, adalah Pak pasti alasan atau mungkin ya alasan dari Pak Agung sendiri untuk mengajar di sini? Apa ya Mbak? Itu udah lama sih, saya kurang cerita dikit ya, ada di SABS kurang lebih sekitar 5 tahun ini. Dulu pertama masuk ke sini 2016. Ya rasanya sih tertarik di dunia pendidikan aja sih. Jadi kayak dimana dari latar belakang saya yang kayak merasa kurang terpuaskan terhadap pendidikan, dan melihat anak-anak apalagi yang masih usia SD ya, itu seakan-akan hanya disodori soal-soal yang tanpa mereka tahu harus sebabnya itu apa, mereka itu mengerjakan ini itu tujuannya apa tuh tanpa mereka ketahui. Nah, harapannya di sini itu saya melihat bahwa ada yang namanya membawa anak itu masuk ke dalam suatu masalah dan mereka diajarkan untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, berarti alasannya memang terkait menyoroti soal sistem pendidikan di Indonesia ini kebanyakan mungkin hanya materi-materi saja di dalam kelas gitu ya Pak, dan Pak Agung ini tergugah hatinya untuk mau juga mengimplementasikan hal-hal yang mungkin belum diajarkan di luar sana di sekolah, dan ingin mengajarkan kepada anak-anak kenapa, istilahnya sebabnya apa kok kita harus belajar kayak gini-gini. Itu di Sekolah Alam Bengawan Solo. Seperti itu. Baik Pak. Terus lanjut lagi mengenai kesan pesan gitu Pak, alasan kesannya dari Pak Agung sendiri saat mengajar di Sekolah Alam Bengawan Solo, mungkin disorotin dari anak-anaknya seperti apa, kemudian pengajar atau fasilitator lainnya itu seperti apa? Kalau melihat dari anak-anak ya, anak-anak itu luar biasa ya. Jadi kalau dari saya pribadi itu anak-anak itu Allah ciptain dengan keunikan dan keunggulannya masing-masing, dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Nah, itu di SABS kompleks. Jadi di sini banyak anak-anak yang mungkin ada lemah di kognitifnya, ternyata di adab dan akhlaknya bagus. Nah, dari situ seperti yang tujuan Allah menciptakan manusia untuk belajar dari alam yang terbentang ini, dari ayat-ayatnya. Di situ kita ajarkan yang seperti itu. Jadi bagaimana mereka mengenal, merawat alam sekitarnya, merawat bersikap dengan teman-temannya. Nah, dan situ anak-anak juga ada latar belakang berbeda-beda di sini. Baik fasilnya juga sama, mereka juga dari latar belakang yang berbeda-beda dengan satu tujuan yang sama, yang harapannya bisa menjadikan pendidikannya lebih baik. Iya, berarti memang ini apa ya, melihat bagaimana perkembangan anak itu sendiri. Mungkin kan dari Pak Agung kan mengajar kelas 4 dan melihat bahwa ya setiap anak itu berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing gitu kan ya. Maksudnya ada yang mungkin ahli di bidang A tapi mungkin yang lain tidak ahli di bidang A. Di sini di SABS ini istilahnya sama-sama untuk memaksimalkan potensi masing-masing anak itu sendiri gitu ya Pak ya. Didampingi oleh para fasilitator yang ada di Sekolah Alam Bengawan Solo ini. Nah, mungkin kalau dari ini Pak, terkait suka duka dari Pak Agung sendiri, kan istilahnya sudah 5 tahun gitu ya Pak ya, selama 5 tahun ngajar di Sekolah Alam Bengawan Solo, pasti ada lah Pak ya suka dan dukanya jadi pengajar gitu. Jadi apa ya, istilah fasil ya, kalau di sini fasil di SABS gitu. Mungkin sukanya itu apa, kemudian mungkin ada dukanya gitu Pak. Sukanya ada, dukanya ada kali. Sukanya banyak ilmu. Jadi saya tuh berprinsip seperti ini. Ketika saya bekerja atau terjun di suatu instansi atau di dunia kerja manapun, jangan menjadikan saya sebagai hanya sebagai pelaksana dan tanpa dapat ilmu di situ. Nah, sukanya di SABS itu saya dapat ilmu banyak.
Kalau di SABS itu kita tidak cuma mengajari anak masalah kognitif aja di sekolah, tentang materi itu selesai enggak. Tapi di sini saya akan tahu latar belakang anak itu, dari mulai anak itu bayi sampai anak itu masuk sekolah, latar belakang orang tua seperti apa, dan itu menjadikan saya suatu pelajaran yang luar biasa. Itu nggak bisa saya dapat dimanapun itu. Akhirnya saya bisa menempati diri ketika saya menjadi orang tua gitu. Ketika saya mendidik anak saya mendapatkan ilmu yang luar biasa di SABS. Itu kalau dikatakan suka diukur itu mungkin nggak ada batasnya. Iya. Jadi kalau dibilang sukanya ya itu akan ada satu pelajaran baru setiap kegiatan-kegiatan yang di sekolah alam Bengawan Solo. Kalau dukanya ya kita menghadapi anak yang berbeda-beda, dengan karakter berbeda-beda, dengan orang tua yang berbeda-beda. Ya dukanya ya enggak ya apa ya Mbak, dukanya itu kudu tambah sabar gitu. Oh iya, benar. Oke, siap Pak. Berarti kalau dari Pak Agung sendiri ini ya Pak, istilahnya tidak hanya menjadi pengajar, tetapi menurut saya jadi orang tua juga gitu kan di sekolah, istilahnya jadi yang jadi pelajar lagi Mbak saya. Iya, jadi jadi belajar juga. Iya, jadi belajar banyak lagi. Belajar di SABS, mungkin belajar dari anak-anak juga ya Pak ya, tentunya anak-anak, terus kemudian fasil-fasil yang lainnya yang mungkin berbeda. Setiap orang kan beda-beda gitu ya. Pasti di SABS di sini banyak sekali pelajaran yang diambil dari beliau, dari Pak Agung ini selaku fasil di SABS gitu ya. Mungkin ya dukanya tadi ya Pak ya, karena menghadapi anak yang berbeda-beda, jadi harus tambah sabar gitu. Oke, mungkin ini Pak, kalau harapan dari Pak Agung sendiri untuk SABS ini ke depannya seperti apa gitu Pak? Harapannya apa ya Mbak? Mungkin harapan paling kecil cuma gini dari saya. Harapan paling kecil adalah orang tua yang sudah ada di SABS, baik yang anak sudah di sini atau yang sudah menjadi alumni, harus selalu mendukung perkembangan SABS seperti apa. Karena di sini kita terus berkembang. Baik saya yang merasa tadi 5 tahun sudah di sini itu masih banyak ilmu yang mungkin belum saya dapat gitu. Nah, harapannya tadi semua orang tua yang sini, ayo kita belajar bareng bagaimana mencetak generasi manusia yang lebih baik gitulah. Mulai dari mana? Dari keluarga kita masing-masing yang dibantu dengan komunitas atau lingkup di Sekolah Alam Bengawan Solo. Baik, siap. Mantap sekali Pak. Jadi kalau dari beliau dari Pak Agung ini seperti ini ya Pak ya. Kalau setiap tahun kan kita berkembang ya Pak, gitu ya. Dan semoga banyak dukungan mungkin dari orang tua, dari segi mungkin masyarakat luar terhadap SABS ini sendiri, agar bisa kedepannya tuh lebih maju lagi, mungkin lebih berkembang gitu ya. Kemarin juga dari kata Pak Yudi itu mungkin ada kampung Pasinaon atau hal-hal lain yang mungkin nanti akan menjadi sebuah prasarana baru gitu di SABS, ataupun mungkin nanti dari segi SDM-nya, misal kayak bertambah banyak murid-muridnya gitu-gitu. Terus Pak, mungkin satu kata nih Pak buat SABS itu sendiri dari Pak Agung. Apa ya Mbak? Satu kata untuk SABS. Satu kata untuk SABS apa ya? Enggak, cuma satu kata aja, lebih boleh Mbak? Oh boleh, silakan. Mari menjadi peradaban yang lebih baik. Oke, mantap banget. Mari menjadi peradaban yang lebih baik. Jadi di SABS ini menurut Pak Agung tidak hanya sekadar sekolah saja, tapi juga menjadi sebuah peradaban nanti untuk kedepannya ya, untuk anak-anak di sini mungkin fasal-fasalnya juga untuk menghadapi istilahnya menghadapi dunia yang semakin adaptif, semakin berkembang, dan juga turut bersaing dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia menurut saya. Pastinya itu. Harus istilahnya harapannya pasti SABS pasti pengennya lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Oke Pak, mungkin kalau dari Pak Agung sendiri Pak mungkin bisa mengajak dari teman-teman di sana untuk mau bergabung di Sekolah Alam Bengawan Solo ini Pak. Mungkin gini, bagi yang mungkin lihat tayangan ini bisa di sini saya ngajaknya gini, bukan mengajak orang tua untuk hanya menyekolahin anak di sini, tapi mari orang tua punya kesempatan belajar bareng di sini bersama anak-anak, bersama kami. Di situ insya Allah ilmunya luar biasa. Kita akan belajar di mana setiap orang tua itu harus menghadapi mendidik anaknya tanpa mereka harus sekolah di mana. Jadi sampai hari ini tidak ada yang namanya sekolah orang tua. Kalau orang tuh sekolah bukan menyiapkan untuk jadi orang tua, tapi menyiapkan untuk di dunia kerja. Nah, kalau di SABS, Bapak Ibu bisa gabung sama kita, insya Allah kita akan mendapatkan sekolah sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Oke,
siap, mantap sekali. Jadi tidak hanya anaknya yang sekolah ya Pak ya, tapi orang tuanya juga bisa belajar banyak di sini ketika nanti para orang tua di sana mau mendaftarkan anak-anaknya di Sekolah Alam Bengawan Solo ini. Jadi insya Allah dari Sekolah Alam Bengawan Solo ini juga membuka pendaftaran baru bagi para anak-anak di sana. Jadi buat para orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang berkarakter Islami, cerdas tidak hanya di materi saja, kemudian mempunyai wawasan kewirausahaan, karena di sana juga ada CLD juga ya Pak ya. Kita ada kurikulum Kemudian leadership-nya ataupun kepemimpinannya dan akhlaknya yang paling penting yaitu agamanya baik, bisa disekolahkan di Sekolah Alam Bengawan Solo ini. Karena saya lihat juga fasilitas-fasilitasnya sangat luar biasa sekali seperti Pak Agung ini. Oke, mungkin itu aja dari podcast episode 3 kali ini. Nantikan podcast lebih dekat dengan SABS episode 4 di season berikutnya. Dan saya Alfiana Eka pamit dan terima kasih untuk Pak Agung atas kesempatannya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello Pak, bye.